haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Di halaman 52 baris ketiga dari paling bawah. Qauluhu zalika ismu al-isyarati mubtada wala nama lil ba'di wal kafi khud khatibun kitab harful kitab ismul isyarah mubtada walam lil bu'ud wala lil ubad lil bu'ud wal kaf harful khitab wal kitaba ni'mal isma al isyarata aw atafu bayan wa jamalatu la raiba fi khairu wa jamalatu wa jumlatu la raiba fi khabar kama qala mufassir wallahu a'lam bishawab. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya saudara, kitab tafsir ini ialah tinggi, ngaji kan anak muda, perlu tuntunan kalau anak muda. Tapi kita dituin pada orang yang agak besar supaya dia ada peningkatan. Ini kita kritik orang yang belajar tafsir itu paling enggak nahwunya kuat. Ya, kita paksain, kita karepin cepat matang. Kalau nggak begitu masyarakat kita gimana? Sapina. Ya, risalah. Nah, ini juga pernah belajar, enggak? Paling enggak itu kalau kita hampir begini kan dia tidak cari guru belajar ilmu nahwu. Tepak saya walaupun belum wayai, anak-anak kan dapat tuntunan ini. Jadi mesti belajar nahwu ya, belajar mahfud tafsir, tapi itu pada dari guru atau mau ngaji ke rumah belajar nahwu silakan aja. Amin. Iya. Tadi itu mulai. Pertama buat yang dewasa, anak kita dengerin dulu. Qaulu perkataan iya, yaitu Al-Quran. Iya ini kembali kepada Allah Rabbul Jalalah. Perkataannya Allah. Dzalika apa namanya surat Al-Baqarah. Al-Islam dzalika ayat yang kedua, ayat ketiga ya. Basmalah, Al-Islam dzalika. Dzalika ada alif itu, cuman dalam harokatnya dikasih berdiri. Dikasih berdiri. Nah, kalau mau dikasih alif setelah zal ada alif itu. Dzalika artinya itu bahasa Indonesia. Saya mau tanya, itu dekat apa jauh? Itu dekat apa jauh? Kalau dekat ini dong. Bahasa Betawi. Dalika bahasa Indonesianya itu kalimat jauh apa dekat? Ya dari sekolah ini yang kalau dengar kita orang tua paling itu semua. Itu dekat apa jauh? Tahu tuh. Artinya kalau dekat mah terlalu nggak tahu isyarat itu. Tuh.
Kalau orang Betawi bilang jauh berarti itu ya. Kalau nih artinya dalika itu maksudnya jauh. Isim isyarat kalau di dalam bahasa Arab itu dia isim isyarat kata benda untuk isyarat sesuatu. Nih isyarat kepada jeruk. Tuh, mama bawa bayi kan jauh isyarat kepada yang jauh. Sebutin jawab itu. Isim isyarat. Nah, kalau di permulaan kata, kalau kata bahasa Arab di dalam nahwu, setiap isim kata benda, kalau permulaan kata pertama berarti mubtada. Mubtada adalah isim yang di depan. Gampang kan? Gampang kan? Mubtada. Tuh dikata isim isyarat mubtada. Mubtada itu isim yang di depan, permulaan kata disebut sebelumnya nggak ada permulaan kata isim udah mubtada. Tinggal ngasih dari khobarnya mana sih gitu. Walam bu'ud dari isim isyarat itu hukumnya mubtada, lam itu dari ini kan isyarat, lam bu'ud itu jauh, bukan itu dekat. Kaf lil hibab mufrad. Kaf itu untuk kita dialog. Iya. Dialog kan. Kita berhadapan-hadapan maknanya orangnya ada. Ya kan? Lu mau kemana? Iya. Lu mau kemana? Lu kan bahasa kita itu Betawi ya. Artinya anta. Ya, anta artinya apa? Isim dhamir. Mukhatab artinya kita sedang berdialog, orangnya ada. Kalau ghaib enggak ghaib enggak. Pakainya apa? Isyarat aja. Ada. Dekat kemudian isyarat kepada tambih dan isyarat. Dipakainya untuk dekat. Nih. Wal kaf adapun kaf itu mukhatab na'at harful khitab. Kafnya itu harful khitab. Wal kitabu artinya na'at itu sifat isyarat. Dalikal kitabu isyarat kepada kitab. Dia sebagai na'at. Na'at itu sifat daripada dalika. Isyarat apa sih? Sifatnya kitab. Nah, ismul isyarah atau ataf bayan atau bisa juga kitab itu jadi ataf bayan menerangkan isyarat kepada kitab. Dalikal isim isyarat kitabu bayan daripada dalika. Bayan menerangkan daripada wa jumlatu la raiba fihi adapun jumlah dalikal kitabu la raiba fihi. Jumlah itu bukan satu kata, ada terdiri dari beberapa kata. Khobar. Jadi khobarnya apa? Isim isyarat tadi. Ini kedudukan nahwu. Jadi kalimat isyarat yang jauh kita diajak dialog sama Tuhan. Kabul kitab dialog sama Tuhan. Tuh, ngomongnya siapa? Allah Ta'ala ngomong sama siapa? Sama orang qari yang membaca kitab Allah Ta'ala. Kalau kita baca kitab Tuhan itu diajak dialog. Dalikal kitabu la raiba fihi. Maka dalika itu kafnya lil khitab kepada kitab siapa? Al-qari. Yang pertama yang diajak dialog oleh Allah Ta'ala siapa? Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad kan aku tunggal. Karena di Quran itu tidak hanya satu orang. Mufrad bermakna jamak khusus kepada Nabi Muhammad, kemudian kepada yang semua yang membaca kita. Dan sistemasi Allah Ta'ala dalam mubalaghahnya memakai mufrad tunggal.
Sedangkan kita umat Islam ini bang, kenapa sih mengandung makna mubalaghahnya ditafsir supaya khusus? Iya. Individual perorangan. Contoh secara akliah. Saya undang ente, saudara-saudara, ntar sore maulid di rumah Habib. Ini contoh. Iya, nggak apa-apa deh. Tapi maksudnya maksud sebenarnya. Susah kalau ketemu sama orang apa ahli balaghah. Jadi mau dikoreksi dulu. Balaghahnya, soalnya kita belajar balaghah dari dulu nggak pernah kita ajarin. Mau belajar di kagak ada. Jadi contohnya secara akliyahnya surah. Saudara yang hadir mau buka dan yang diajak ngomong nih yang dengar. Saudara, tasawuf maulid hadir di ofis Jalan Masjid Mustafa. Sekarang ada jalan masjid sebelah bagian di masjid. Tasawuf awal asar. Kalau perlu sholat asar di masjid situ, baru di situ. Saya undang saudara untuk hadir maulid saya. Itu kata umum dalam sirah mubalaghahnya, sirah apa penyampaiannya Terus di antara kalian ini yang diundang umum sifatnya ada yang nggak hadir, boleh nggak? Boleh, karena sifatnya umum. Ya kita nggak menekan kepada sifat umum itu. Lu kalau ada waktu, kalau lu mampu, kalau ada kesempatan, kalau lu nggak sakit, kalau lu hidup, sehingga mubalaghahnya umum karena dia apa nggak menekan ke dalamnya. Tapi kalau dia kata secara mufradiyah individual, Taufik boleh di Nur Sobah hadir ya, Ali hadir ya, Muhammad hadir ya, atau kita dilalui berarti mengharap karena sirah mubalaghahnya yaitu sifatnya khusus perorangan satu orang kan ini bukan jamaah khusus perorangan, maka dia di situ ada apa? Ada dasar apa? Maksud menekan. Artinya lu mesti kudu hadir diharapin. Karena apa? Perorangan nggak umum. Paham nggak? Dikit-dikit di wajah balaghah. Dikit. Iya. Paham nggak? Jadi ada kata umum, ada kata khusus, ada mufrad pakai zalika, ada zalikum. Kalau umum sifatnya ada yang ada nggak kesempatan boleh aja hadir. Tapi kalau sifatnya individual perorangan ditekannya itu maknanya diharapkan dia hadir semua orang. Paham? Paham? Ini ilmu kalam ya. Jadi gitu mesti kudu dipahami. Maka sifat ayat Al-Quran ini yang Allah berfirman dalam Al-Quran dimulai dengan kalimat alif lam mim, kemudian Allah mengatakan zalikal kitabu, itu yang jauh kepada semua mukmin perorangan itu siapa yang baca Quran. Kenapa sih Allah Ta'ala nggak pakai apa? Sifat hada aja, cuma pakai zalika gitu. Karena yang diharapkan, yang diajak ngomong sama Allah Ta'ala itu adalah orang yang membaca atau yang fokus. Yang fokus. Sekarang ente nggak baca tuh ayat Quran, kemudian ente nggak fokus. Maka nggak masuk di ini ayat. Orang yang mau memperhatikan orang, tiap-tiap orang yang mau memperhatikan firman Allah Ta'ala fokus kepada itu ayat, maka diajak dialog mukhatab, enggak gaib.
yang nggak ada tuh, wah itu nggak ada. Tapi yang ada berarti kan yang fokus nih, yang sedang berdialog, yang diajak dialog oleh Allah Taala. Oh ya, balaghahnya begitu tuh maknanya balaghahnya. Ya, dalikal kitab, maknanya itu orang. Allah Ta'ala mengisyaratkan kepada orang yang membaca, fokus dia dengan firman Tuhan, sedang mentalaah Allah Ta'ala. Kitab isyarat sesuatu kitab yang jauh. Kenapa Allah Ta'ala nggak bilang hada ini kitab yang dekat? Kenapa jauh? Kenapa pakai isyarat jauh, nggak pakai isyarat dekat? Ini kitab kita. Kalau dia bilang dekat, berarti sama dia kan. Kenapa pakai jauh? Dalikal kitabu al-kitabul azimah. Bimakna al-maktub wal Quran, dengan makna yang tertulis sehingga ialah Quran. Innal Quran innal Qur'ana qaribun fala yusharu lahu bil isyarat. Kalau dikata itu Quran dekat, isinya, omongannya, kedudukannya, maka tidak dengan isyarat yang jauh. Adanya isyarat yang jauh itu menandakan bahwa Alkitab Al-Quran tersebut agung. Isi kandungan ilmu pengetahuan yang ditaruh Al-Quran luar biasa. Nabi Adam dulu di surat Al-Baqarah Allah Ta'ala mengatakan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah Ta'ala telah mengajarkan Adam nama-nama semuanya. Sampai-sampai malaikat pun tak tahu, Adam tahu. Sehingga Allah mengagungkan ilmu yang ditaruh Adam, suruh para malaikat sujud dan iblis semuanya sujud untuk apa? Mengagungkan karena ilmu pengetahuan. Makanya orang yang berilmu itu mulia. Kenapa ini kalau Habib datang cium tangan? Karena ilmu yang kepala Habib ente muliain. Orang menjadi mulia karena agama, bukan karena harta, bukan karena apa. Karena apa? Ilmu agama. Kalau ente nggak punya ilmu agama, nggak dimuliain. Biar ente orang kaya, insinyur, doktor lagi, ngajar di universitas, ilmu umum. Masyarakat biasa aja salamannya. Coba kalau ustaz alim, cium tangan, karena mulia. Menuntut ilmu agama itu mulia. Jadi kita mulia karena agama, bukan karena apa-apa. Agama yang bikin kita mulia. Paham ya? Dalikal kitab isyarat, karena Allah Ta'ala menaruh di dalam Alkitab Al-Quran ilmu yang luar biasa. Apa-apa yang diberikan kepada Adam ditaruh di Al-Quran. Kayaknya Allah Ta'ala pakai isyarat jauh tuh. Enak kalau kita ngerti nahu, ya balaghahnya, ngerti gitu. Oh, isi dalam kandungannya kita manis tuh Quran. Ini dah Quran. Karena kita ngerti tata bahasanya, ngerti maknanya. Tapi kalau orang yang nggak ngerti maknanya ya biasa aja. Biasa. Perlu kita belajar ke kitab. Ajab al-mufassir telah dijawab oleh mufassir fi qawlihi dengan perkataan isyarah bihi bita'bil, karena mengagungkan Quran. Agungnya Quran. Isi kandungan. Makanya ini kalau megang buku biasa, butuh nggak? Butuh nggak? Kita megang buku pelajaran di sekolah butuh nggak? Butuh capek di kamar mandi ini, kan? Megang kitab tafsir butuh nggak? Hadis butuh nggak? Kenapa? Karena biasa. Tapi Al-Quran dulu nggak boleh megang, nggak ada yang butuh. Wala yamassuhu illa, jangan disentuh kecuali dalam keadaan suci. Mesti basuh muka, basuh tangan, basuh kepala. Itu mengagungkan Al-Quran. Karena mansilahnya kedudukannya tinggi.
firman Allah Subhanahu wa taala, maka kita diwajibkan menyentuh Quran dengan beda dengan buku-buku yang lain. Nah, itu kalimat tarikat luar biasa itu maknanya. Beda dengan kitab-kitab yang lain. Maka Quran tubuh kita ambil dengan kita menyentuhnya dengan keadaan dalam keadaan wudu. Orang perempuan keadaannya haid, gak boleh nyentuh Quran. Karena agung Quran yang Allah taruh dan manzilah kedudukan di sisi manusia. Firman Allah bukan kayak firman manusia. Kalau firman Allah khali anil huruf was-saut. Gak ada hurufnya, gak ada suaranya. Ini kan manusia yang nulis. Ya, supaya kita bisa paham. Karena kalau Allah al-Qadimul Azali luar biasa, gak ada awalnya, gak ada akhirnya, gak ada habisnya. Maka kita agungin ini, muliain dengan kita menyentuhnya dalam keadaan tergantung di dalam tulisan dulu manusia yang cetak, kertasnya manusia yang buat, tapi di dalamnya ada Al-Quran, kertas yang terkandung ada Al-Quran, tulisan yang terkandung dalam ada kalamullah al-Qadimul Azali jadi mulia. Wala yamassuhu illa mutahharun, gak boleh disentuh kecuali dengan dalam keadaan suci. Haram berdosa kita menyentuh Quran, gak boleh itu. Wudu. Gak boleh, gak ada. Kemudian Al-Quran beda dengan buku-buku yang lain dibacanya. Kalau kita baca idamal khabzu ta'addamahu bil lahmin fadaka amanatullahi syarif. Itu bahasa manusia. Tapi Quran nggak boleh dibaca biasa kayak katanya biasa. Mesti dengan tartil. Kata Allah dalam Al-Quran, warattilul Quran tartila, dan baca Al-Quran secara tartil, maknanya dengan tajwid dan makhraj yang benar. Man amana, dibacanya nunnya idhar. Kalau dibacanya mana. Gak diidhar, mana. Gak diidhar dia. Dosa kalau kita ngerti, gak dibaca itu tajwidnya. Kalau kalimatnya boleh aja. Gak pakai tartil. Min ba'di. Kalau kita baca bukan Quran, min ba'di. Tapi kalau Quran min ba'di jadi ikhlas. Kalau nggak dibaca ikhlas dosa kita ngerti nggak baca ikhlas. Kenapa? Tuh bedain Quran dengan omongan orang biasa. Namanya kalau orang membedakan Quran dengan kitab-kitab yang lainnya, maka kita mengagungkan Quran. Kita baca maulid itu, ame idghamnya, iklabnya, idhamnya masuk semuanya. Baca maulid itu maulid firman Tuhan kan? Kalau lu baca nggak ada maksud apa-apa, makruh hukumnya. Tapi kalau lu baca dengan tajwid itu maulid Nabi Muhammad SAW dengan tajwid untuk menyaingi Quran, maka musyrik lah. Haram hukumnya. Saraka kalamullah bi kalamil makhluk. Mensekutukan kalamullah dengan musyrik, dosa besar. Ingin menyaingi Quran, tak boleh. Kenapa? Allah Ta'ala jelas. Warattilil Quran. Disebutin dulu baca tartil Quran. Warattilil Quran tartila, dibacanya beda. Jadi ini dua-duanya ini dibahas Quran, pakainya Quran, nggak boleh dipakai yang lain. Kalau dipakai yang lain, nggak ada maksud apa-apa, makruh. Jadi dua nih dibahas Quran. Satu mesti pakai itu, kedua mesti pakai tadi. Mesti pakai tadi. Ini dibahas Quran. Dibedain, diakungin. Kalau kita pakai ini dua-dua berarti kita ngakungin Quran.
sesuai dengan kalimat Allah yang berbunyi dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Paham ya? Paham tuh makna dzalika? Ya, firman Allah Taala ya. Kalau kita mau bahas lagi, lebih dalam lagi, maka masih banyak kitab-kitab tafsir yang kita mesti turunin dan pahamin. Karena ini tempat bukan ahlinya, sekedar faedah yang mana nasihat, jangan sampai melakukan apapun di luar syariat. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. لا 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 والله رسول النبي صلى الله عليه وسلم بتقوى الدنيا بالعافية صلى الله عليه وسلم بالله يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا على الله أشرفنا فتب علينا التوبة تغسل كل عوبة واستر لنا أوراتي وعري روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة حاضرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمى فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي لحظة بكل سر والحمد ربي عليه عند العبد وآله وصحبه عند تحسي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي. Alhamdulillah, demikianlah tadi pelajaran-pelajaran yang telah disampaikan guru kita kepada kita. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan tentunya munajat kepada Allah menjadi ilmu yang manfaat fitri wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah hadirin sekalian, sebelum kami tutup dengan salam, tadi guru kita telah menyampaikan bahwasanya hari ini asar berjamaah sama-sama kita hadir dalam acara apalah peringatan Maulid Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kediaman guru kita. Untuk itu bagi rekan-rekan adik-adik sekalian, sama-sama yang ingin berangkat kita awal asar, sebelum asar kita sudah kumpul di sini, kemudian kita berangkat menuju ke tempat kediaman guru kita. Waktunya asar berjamaah. Mudah-mudahan yang ada waktu, adik-adik sekalian sama-sama kita konvoy pakai motor ke rumah guru kita. Mungkin kalau ibu-ibunya saya kagak tahu. Oh, ada juga ibu-ibu yang mau ikut hadir acara Maulid asar berjamaah, asar berjamaah atau awal asar kita berangkat ke rumah guru kita. Nanti kembali kita musyawarahkan lewat Abdul Majid, Bapak Abdul Majid, yang selalu dia koordinasinya luar biasa sama Abdul Majid. Baik jemaah hadirin sekalian, sekali lagi ucapan terima kasih kepada semua rekan-rekan yang telah ikut andil dalam acara Majelis Taklim bulanan. Mungkin di bulan yang akan datang kita berada di bulan November, di tanggal berapa itu awal bulan? Awalnya tanggal 3 ya? Oh tanggal 3. Ya tanggal 3 November hari Minggu pertama. Nah, kembali saya mengajak kepada rekan-rekan dan juga adik-adik kembali untuk sama-sama kumpul di sini. Maka kami akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.